kami tahu waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan di pujian tadi meskipun kami belum melihat, tapi kami percaya satu rancangan Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Setiap pujian yang kami naikkan menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Satu penyembahan yang kami naikkan menjadi satu mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tiba saat terindah kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Dan kami yang mendengar kami boleh diberkati. Kami satukan hati kami di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Orang benar dan percaya sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri muka belakang, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Ya puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa. Selalu kita katakan luar biasa. Luar biasa apanya? Kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ya pujian tadi mengatakan meskipun kita belum melihat, tapi waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Seperti hari ini kita hadir karena kita tahu waktunya Tuhan yang terbaik. Untuk kita boleh hadir. Kasih kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Karena hari ini kita akan ada satu tema yaitu kuat bertahan bersama Tuhan. Sama-sama katakan 2, 3. Kuat bertahan bersama Tuhan. Kalau kuat bersama pasangan kadang gak kuat. Ya, kuat bersama anak kadang gak kuat. Ya, kemarin kami waktu datang lagi ke LP, ya karena lembaga pemasyarakatan meminta kepada kami, ya Pak tolong kami itu butuh psikolog yang ada di LP ini. Ya karena saya beberapa waktu datang, ya saya ajak ibu-ibu juga datang. Masak lodeh saudara. Ya kemarin menunya rawon. Ya kita buat di panci karena tidak boleh masuk. Karena saya kebetulan saudara ya. Dari DPR Surabaya. Salah satu pendeta yang boleh keluar masuk saudara. Dapat akses. Tapi saya tidak mau masuk terus saudara. Tapi ada akses untuk kami boleh melayani. Satu, saya mau kenalkan Yesus sebagai Tuhan dan pertolongan yang luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa dari Yesus kita. Haleluya. Saudara. Ya, di situ banyak orang-orang hebat kuat katanya. Tapi dia menangis karena dia merasa tidak kuat, saudara. Ya, kuat badannya saja, tapi kerohaniannya enggak kuat. Seperti Simpson, dikatakan Simpson adalah orang yang kuat, yang hebat. Ternyata Simpson pernah jatuh juga. Ya, saudara, Simpson mulai dari kandungan sudah dikatakan anak ini jadi anak yang hebat. Anak yang kuat oleh pimpinan kuasa Roh Kudus. Tapi di tengah kehidupan remaja dewasanya, ya kelemahan terbesar Simpson bukan dari ototnya saja, melainkan dari hatinya. Coba dibaca Hakim 16 ayat 1. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta John bisa membacakan. Waduh, saudara, ngeredek aku ya, nyuruh hamba Tuhannya. Tidak apa-apa Pak John ya. Oh siap, puji Tuhan. Ya Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Terima kasih Pak John. Hakim-Hakim 16 ayat 1 demikian bunyinya. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ayat 4 Pak, lanjut. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Shalom. Terima kasih namanya. Ya, siapa namanya? Meme Delila, saudara. Ya, ternyata yang pertama ada suatu kali Simpson pergi ke Gaza. Dilihat ada wanita cantik. Ternyata lirikan pandangan pertama ini saudara. Yang menarik hati Simpson. Ya, mungkin hari ini Bapak Ibu yang hadir, suami istri. Ya, kenapa kok bisa menikah? Waktu pacaran Pak, aku lirik-lirikan. Betul ya? Ada yang sudah pernah nikah? Oh belum ada. Oh belum ada menikah. Ya masih bujangan semua di tempat sini saudara. Saudara kalau pacaran apa yang pertama? Pandangan pertama. Ya pandangan pertama, lirik-lirikan ya. Malu-malu kucing ya. Kenapa gak malu-malu anjing saudara? Saya belum tahu ini saudara. Ya. Mungkin saudara malu-malu kucing. Saudara Simpson juga mengalaminya.
Ternyata itu adalah wanita sundal atau PSK lah istilahnya. Ya memang dia tugasnya apa? Merayu saudara. Dan dikatakan ayat selanjutnya sesudah itu Simson jatuh cinta. Ya tergila-gila sama wanita ini. Kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Saudara lihat kehebatan Simson, kedahsyatan ototnya yang luar biasa. Mulai runtuh. Karena apa? Yang pertama tadi ini, Simson mengikuti keinginannya sendiri. Ya saya kasih tahu temennya mungkin saudara ya. Mungkin orang tuanya, oh jangan itu. Masih banyak cewek yang baik. Datang ke GBI Raja Damai, masih ada cewek yang single yang baik. Ya, ngapain kamu harus milih orang ini? Orang di luar Tuhan, saudara. Tapi Simson mengikuti keinginannya sendiri. Akhirnya apa saudara? Simson akhirnya jatuh dalam godaan. Kena rayuan. Ya namanya PSK tugasnya merayu. Tugasnya merayu. Satu ketika oknum ini ya sharing pada saya, kok bisa Bapak sampai di tempat ini. Kisahnya Pak, karena rayuan seorang wanita. Oh istri Bapak bukan. Ya karena rayuan si Wewe Gombel. Yang masuk dalam kehidupannya. Pertama biasa. Tapi lama-lama dari lirikan matanya. Kedua dari perhatiannya. Dari simpatiknya yang luar biasa. Dia bilang, aku lagi tergoda. Di rumah istri tidak selalu menyediakan sesuatu apapun. Ya ini oknum ya. Oknum Tentara Nasional Indonesia. Saudara. Ya dia sharing dan dia cerita. Bagaimana kok bisa masuk di situ. Karena bujuk rayunya. Dengan harapan-harapan yang manis. Ya, singkat cerita, pokoknya TNI ini, oknum ini dikasih tahu. Racun naik istrimu. Apa saudara? Racun. Dia sudah punya anak 2 saudara. Satu ketika, ya aksinya ini mulai dijalankan saudara. Mulai dikasih makanan. Istri ini tadi saudara, dia istri yang taat beribadah. Ya, tapi Tuhan sayang mungkin saudara. Waktu makan pertama kali, dicicipi kok gak enak, kok pahit. Dia berkata sama suaminya, kok pahit ya Pak? Gak apa-apa, mungkin rasanya itu kamu bibirmu enggak enak saudara. Ya gagal, kemudian dia lapor lagi sama si Wewe Gombel ini. Gak berhasil dek, ya besok ulang lagi dengan minuman aja. Ya. Berapa waktu lagi dia aksinya diadakan lagi dengan minuman. Istrinya ini waktu minum, kok gak enak minumannya? Enak, memang ini minuman seperti ini. Ada pahit-pahitnya, gak enak. Ya, dia melepaskan semua itu tidak mau saudara. Lapor lagi, gak berhasil. Istriku tahu ini rasanya gitu loh. Nek mau diracun saudara. Ya mereka bersekongkol. Ya otaknya pada si Delila tadi ini saudara. Saya sebut Delila ya. Ini kan yang merusak ini saudara. Tatanan keluarga ini. Dia bilang gini aja. Pakai skenario. Kita ajak ke satu tempat. Dan kita habisi. Dan kamu dan aku akan hidup bersama. Menikmati dunia yang begitu indah. Akhirnya apa? Jatuh dalam godaan. Gak tahan saudara. Saudara, tahukah saudara dilakukan? Satu ketika istrinya marah karena satu hal yang sepele. Dia tambah marah. Dan dia bilang, ini kesempatan alasanku. Akhirnya istrinya dicekik saudara. Dicekik langsung dibenturkan kepalanya. Namanya anggota oknum ini kuat banget saudara ya. Dia pasti perkasa dan kekuatan wanita sangat lemah. Dilihat sampai nadinya tidak bergerak dan meninggal dunia. Dipastikan itu dibenturkan kepalanya sampai berdarah katanya dia. Ya di lantai dan dia panggil itu Delila. Dek sudah aman. Ya ini status operasi kita sudah berhasil yang ketiga ini. Datang kemudian dipel semua. Ayo oke, segera kita berangkat. Karena itu di asrama saudara. Ya segera berangkat masukkan mobil. Aman ya aman. Tenang aja. Tapi si bapak ini cerita apa? Aku gemeter saudara. Sudah menghilangkan satu nyawa. Siapa itu? Pendamping tulang rusuknya. Dan anak-anaknya masih belum pulang sekolah.
Ya, sudah dimasukkan dalam mobil, saudara. Berangkatlah mereka ke satu tempat, dan di situ suaminya dia berkata, mulai keringat dingin keluar, saudara. Mulai rasa ketakutan itu ada. Tapi si penggoda berbicara, tenang, kamu kan prajurit yang hebat. Bunuh satu biasa, ya, tenang aja. Yang ketiga, Simpson melakukan apa, saudara, hari ini? Dia tidak menjaga kekudusan dalam rumah tangganya. Ya, seperti anggota ini, oknum ini, saya bilang oknum aja, oknum ini, saudara. Ya, dia dari tengah ketakutannya karena goda rayunya luar biasa ini, saudara. Si Delila ngejak minggir. Ya, jenazah istrinya ada di belakang, saudara. Apa yang dilakukan? Si Delila ini merayu, melakukan hal yang asusila di dalam mobil. Sama dekat jenazah istrinya. Ini sudah rusak, saudara. Ya, dia sudah tidak menjaga kekudusan, sudah rusak hidupnya ini, saudara. Zaman dulu sudah rusak, saudara. Ya, zamannya Simpson, zamannya Nuh, semua keadaan seperti itu. Dan akhirnya selidik punya selidik waktu istrinya dibakar di satu pematang sawah, saudara. Ya, mereka sudah aman. Ya, sudah dibakar. Tubuhnya dibakar, semua dibakar. Dia pulang dengan santainya. Ya, sampai rumah dia kebingungan cari istrinya kok gak ada. Ya, alibinya dia mencari istrinya kemana-mana, telepon mertuanya dan sebagainya. Tapi Tuhan kok ya pinter. Seorang petani menemukan, ya, ada satu jenazah. Dan di baliknya itu masih ada bajunya yang belum terbakar. Dan sidik jarinya masih bisa dilihat. Saudara, dari situ polisi langsung menyelidiki kasus ini, saudara. Kok bisa kematiannya gak wajar, saudara. Selidik punya selidik. Ya, ternyata ini ada satu pembunuhan, saudara, pastinya. Dan diselidiki lagi di kamera CCTV, dimanapun juga di jalan. Ternyata langsung, ya, ujung-ujungnya suaminya sendiri. Ditanya, enggak, gak mungkin aku bunuh istriku, gak mungkin. Dari kamera rekaman CCTV di asrama, di mana dia keluar jam sekian, kelihatan semua dilacak. Ya, karena keponakan saya itu sekarang ada di cyber, ya, dinas di cyber di Polda Jatim. Kemarin kita makan bersama. Ya, dia untuk melacak sesuatu gampang sekali karena ada HP ini, saudara. Jam berapa ketahuan semua. Ya, apalagi Tuhan sangat lebih tahu. Amin. Mungkin saudara aman, ya aman. Ya, sudah terhindar dari cyber, tapi namanya mata Tuhan masih tetap melihat. Akhirnya apa? Dia harus dijebloskan di penjara ini, saudara. Dari peristiwa ini, saudara, lihat. Dunia ini semakin gila. Tapi kita lihat satu pribadi yang bernama Nuh ini. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, baca ya. Kejadian 6 ayat 11 sampai 13. Minta tolong namanya. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilai bumi itu dan sangatlah rusak. Benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Amin. Saudara, lihat, bumi ini sudah rusak. Bagaimana saudara bisa lihat di medsos dimanapun juga. Ya, mereka melakukan dosa terang-terangan. Ya, melakukan dosa dengan terang-terangan. Dianggap biasa, dosa itu biasa. Bukan hari ini, ternyata zamannya Nuh itu loh, saudara. Bumi sudah rusak. Nuh menghadapi dunia yang rusak, saudara. Manusia melakukan dosa di mata Tuhan. Seperti tadi. Ya, maka dari itu di LP itu butuh psikolog. Ada hari ini psikolog mungkin bisa bantu saya, saudara. Ya, karena saya bukan lulusan psikolog. Karena dia apa? Mentalnya ini saudara tidak kuat. Dia berkata, mentalku Pak, kejadian seperti itu. Mentalku sudah kelihatan gak waras. Ya, sudah gak sehat. Kejadian yang di Galaksi kemarin itu yang dia bunuh temannya. Ya, dia berkata apa? Iya, kacau, pikiranku kacau. Dunia sudah mengacaukan, sudah merusak, saudara.
Dunia sudah rusak ini loh saudara. Ya bagaimana engkau bisa lihat hari ini pernikahan sejenis ya dilegalkan di satu negara. Bagaimana bisa terjadi? Bisa. Karena dunia ini semakin gila. Ya istrinya atau lagi nyoteng, suaminya lagi selingkuh di medsos diketok. Waduh, dunia ini rusak. Ya bagaimana seorang ibu ya negur anaknya, anaknya marah, langsung ibunya dipanggil, dibunuh. Saudara, gila saudara. Tapi inilah kenyataannya. Dulu pun sama, hari ini sama. Dunia semakin rusak. Tapi kita lihat bagaimana kuat bertahan dalam keadaan seperti itu saudara. Ya, sudah banyak orang hari-hari ini jauh dari Tuhan. Ya, kalau engkau lihat kanan kirimu lagi mulai goyah. Ajaan, ayo. Minggu kita datang kepada Tuhan. Kita datang sujud menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Itulah satu kekuatan luar biasa. Kita bisa bertahan di dalam Tuhan seperti Nuh saudara. Dia mau tetap bertahan. Tapi hari ini orang gak mau. Dia lebih baik meninggalkan Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Ciri-ciri orang yang jauh dari Tuhan ini apa sih saudara? Yang pertama, ciri yang pertama yaitu orang itu mulai males. Ya kalau dijak ibadah itu mulai males. Ogah-ogahan, ayo kita ada PA. Ya, di sini ada sel ya tiap hari Senin. Sel perkeluarga. Untuk apa? Itu buat satu kelompok doa. Untuk saling share kekuatan. Ya, kekuatan apa? Di dalam Tuhan. Oleh apa? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Apa saudara? Oleh apa? Oleh kesaksian kita ini loh. Ya, bersaksi, kita bersaksi untuk apa? Menguatkan saudara kita yang lemah. Oleh sebab itu dikatakan sel-sel. Ya, sel grup tujuannya apa? Untuk saling menguatkan. Karena orang sudah mulai malas beribadah. Yang kedua, mengikut Tuhan, tapi dia tidak mau terima tantangan, mau enak-enaknya saja. Ya datang ibadah, kalau hatiku senang. Ya, kalau hatiku susah, aku gak mau datang. Kalau hatiku galau, aku gak mau datang. Gak mau terima tantangan, saudara. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pikulah salib. Kamu harus menyangkal diri. Artinya apa? Di dalam hidup kita pasti ada salib kita. Ya, tapi tenang. Di atas salibnya Yesus dia berkata, sudah selesai. Segala dosa, segala apapun penderitaan, Tuhan sudah bereskan. Tepuk tangan luar biasa. Ya, yang ketiga apa saudara? Mengikut Tuhan tapi tidak mau digembalakan. Sakarepe dhewe. Suka-suka aku mau ibadah, gak ibadah. Ya, pokoknya aku mau datang hari ini ke ini, ke ini, ke ini. Tadi saudara tidak bisa berakar. Eman, saya katakan. Eman. Ya, berapa kali saya melayani untuk acara penghiburan. Ya, tutup peti penghiburan. Karena apa? Satu Jumat ini saya tanya gereja mana? Waduh, kadang di sini Pak. Kami sudah ngebel berapa gereja, tidak ada yang bisa melayani. Saya bilangin ngebelo saya ya wis. Ya, ngebelo saya pasti tak layani saudara. Saudara benar, gak ada yang WL, saya WL. Mau saya sanggup gitar aja. Ya, kuncinya F ambil G. Kadang C gitu aja ya kuncinya itu. Sudah, habis pujian saya bawakan firman Tuhan. Setelah itu acara tutup peti. Ya tak rangkep kabeh saudara. Saya bilang iya, karena jemaat ini tidak tergembala. Oleh sebab itu kalau saudara ada di tempat ini, saudara bisa berakar. Amin. Berakar dan bertumbuh. Supaya gak gampang digoyang-goyangkan ini saudara. Ya baca Matius 9 ayat 36. Ini loh orang sih gak tergembala saudara. Ada Matius 9 ayat 36. Ya oke. Demikian bunyinya, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apa saudara? Lelah dan terlantar. Karena apa? Tidak tergembala saudara. Amin. Kalau sudah tergembala, saudara gak akan terlantar. Saudara tidak akan lelah. Karena apa? Ada satu gembala. Yaitu Yesus, gembala yang baik. Tepuk tangan luar biasa. Saudara, bagaimana Nuh bisa bertahan di dalam keadaan seperti ini? Kita baca ya. Kejadian 6 ayat 9 sampai 10. Oke. Demikian bunyinya, inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Yes, ini saudara. Ya dikatakan seorang yang benar dan tidak bercela. Artinya apa? Nuh menjaga hidup kudus di dalam Tuhan. Dan Nuh menjadi orang yang benar dan baik di mata Tuhan. Dan ketika Nuh melihat nenek-nenek moyangnya zamannya Abraham. Karena mereka hidup benar di dalam Tuhan. Bahkan Abraham dikatakan menjadi bapak segala bangsa. Dan apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Itu Nuh bisa mempelajari. Memang zaman itu belum ada WA group saudara. Ya, belum ada medsos. Tapi dia tahu nenek moyangnya yang hidupnya benar di dalam Tuhan. Ya, anak cucunya perkasa di bumi. Kok gak ada amin saudara? Amin. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan. Engkau tidak bercacat celah di dalam Tuhan. Hidup anakmu, keturunanmu diberkati kok. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Saya punya teman waktu kami pelayanan ke kota, salah satu kota ya di Jawa Timur juga. Ya dia cerita, Pak kenal sama pengusaha ini. Saya bilang kenal lah. Bahkan saya tahu riwayat karena kita sama-sama seprofesi saudara. Ya kerjanya seprofesi. Wah melejitnya luar biasa. Dikatakan apa? Dulu saudaraku ini cinta Tuhan, melayani. Mulai dari asyir, musik, wah melayani saudara, cinta Tuhan. Tapi waktu dia diberkati, ya saya tahu pabriknya besar saudara. Waktu dia diberkati, lupa, kena godaan saudara. Ya, saudara cerita, iya kalau kemana-mana, ke luar negeri, selalu bawa sekretarisnya saudara. Tahu sekretaris saudara? Ya, bukan 1, 2. Wah menggandeng dia takut jatuh mungkin saudara. Saudara, bingung dengan duitnya yang begitu banyak. Karena waktu itu dolar masih sekitar 2.000-3.000. Tahu-tahu jatuh meroket saudara. Ya rupiah jatuh sampai sekitar berapa itu? 19.000 atau berapa zaman itu. Betul Pak John ya? 98 itu. Waduh seperti uang kaget saudara. Seperti uang kaget. Waduh duitnya berlipat-lipat saudara. Ini tidak jaga kekudusan. Ya di tengah dunia yang lagi susah tahun 98. Dia mulai meroket luar biasa. Lupa saudara. Ya lupa daratan saudara. Dan singkat cerita. Saya tahu di hari-hari kemarin ini. Ya karena salah satu karyawannya ikut saya saudara. Dia berkata, Pak. Ini mantan bos saya Pak. Ya sudah rumahnya habis. Perusahaannya habis disita semua. Dia sekarang meringkuk di tahanan. Ya. Saya lihat, iya tahu saya. Dan sampai hari ini sudah meninggal dunia karena sakit di penjara. Dan istrinya juga meninggal semua, anaknya juga. Semua terlantar dan lelah saudara. Saudara, satu gambaran kecil aja saudara. Karena apa? Dia tidak bertahan dalam kebenaran. Ya, selalu saya sampaikan pada siapa? Anak-anak saya. Ya, ini loh contohnya, Nek kamu masih niru, ya sudah resiko mbok tanggung sendiri. Ya, tetap hidup dalam kebenaran. Enggak nek Tuhan tinggal no. Ya, masalah orderan, masalah job order pekerjaan bagi Tuhan gampang. Amin. Katakan bagi Tuhan kecil. Toleh kanan kiri katakan bagi Tuhan kecil. Masalah duit itu, saudara. Asal kau hidup dalam kebenaran. Seperti Nuh. Di tengah porak-poranda dunia yang rusak. Nuh tetap menghimbau sama anak-anak. Ayo nak. Hidup kebenaran dalam Tuhan. Ayo nak. Ya, tidak dikatakan Nuh kemudian ikut sama teman-temannya. Nuh punya simpenan. Nuh tidak ada saudara. Nuh cukup punya satu istri. Namanya siapa? Pak, Bu yang tahu? Namanya Bunuh. Ya namanya Bunuh saudara. Dengan 3 anak ini saudara. Waduh, diberkati kok saudara. Selama saudara dan saya, kita hidup dalam kebenaran firman. Jangan khawatir, Tuhan pasti pelihara. Tahun kemarin ya di perusahaan mulai surut. Saya tanya kanan kiri kebijaksanaan dari luar negeri. Pajak begitu tinggi. Saya tidak bisa kirim saudara. Saya bisa kirim. Ya karena pajak begitu tinggi. Bingung ini. Saya tanya perusahaan ini semua slow down. Tahu slow down ya. Terjun bebas. Salah satu perusahaan teman kami yang di Malang berkata, ayo Pak, datang ke tempatku. Ngapain? Kita
padel. Tahu padel saudara? Padel itu saudara. Waduh, Isa satu hanggar tak buat padel aja, kita main padel. Aku gak biasa Pak main padel ya. Biasa main apa? Pate lele saudara. Oh karena sih ngerti pate lele ya. Pak Johan ngerti ya pate lele ya. Zaman kita kecil pate lele saudara. Waduh, saking sepi nih saudara. Anak saya lagi, Pak, ya apa Pak? Papa ini setia melayani Tuhan. Papa setia kemana-mana. Bukti kok seperti ini. Saya katakan, selama kita hidup dalam kebenaran, nak, jok khawatir. Amin. Iya tak lihat kok santai, papa mama kok santai. Kenapa? Perusahaan ini bukan papa, bukan mamamu. Yang punya raja di atas segala raja. Amin. Kita hanya pengelola kok Pak, Bu. Toko saudara itu loh yang punya Yesus. Amin. Perusahaan saudara yang punya Yesus. Bukan saudara. Saudara hanya pengelola. Jok khawatir, ownernya Yesus Kristus, saudara. Selama engkau hidup dalam kebenaran. Ya, hari demi hari, hari demi hari. Dan anak saya berkata, aduh Pak, ini kita nek dilihat sampai Desember gantel order. Saya katakan, ini punya Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus kita. Gak habis loh Pak, ini Pak. Gak entek nak. Karena sumbernya Yesus. Kalau papamu kuat bertahan di dalam dunia, ikut arus dunia. Entek, habis. Karena papamu hanya mengandalkan Tuhan. Ya, hanya saya katakan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Yesus tetap selamanya. Amin saudara. Hanya Yesus. Gak ono ngasih berkat saudara. Sumbernya berkat adalah Tuhan Yesus. Yehova Rafa. Tuhan menyediakan. Yang kedua, bagaimana Nuh kuat bertahan? Yang pertama, Nuh hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Kejadian 6 ayat 14-15. Yes. Demikian bunyi firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya. 50 hasta lebarnya. Dan 30 hasta tingginya. Saudara, dikatakan apa? Kejadian ini, buatlah bagimu sebuah batra. Batra kapal. Batra ini bicara tentang apa? Batra ini bicara tentang mezbah Tuhan. Apa saudara? Mezbah Tuhan. Ada kan dalam keluarga saudara, ada mezbah Tuhan. Kenapa saya katakan? Kalau saya tidak jalani, saya tidak akan bicara pada saudara semua debat ini. Ya, di mimbar ini saya mau katakan. Saat engkau adakan mezbah di dalam rumah saudara. Saudara ada perlindungan. Tepuk tangan luar biasa. Ada perlindungan. Ya, kalau kami ketemu teman saya diajak ke rumahnya. Bukan Kristen saudara. Ya, diajak ke rumahnya besar saudara. Saudara pengusaha. Ya, saya tanya tempat ini tempat apa itu Pak? Oh, di pojokan ini tempat saya. Untuk 5 waktu saya ada di tempat itu bersama anak dan keluarga saya. Wah, saya mau istri saya. Awak dewe gak ono kayak ngono ya. Rumah saudara ada tempatnya? Ya anak Pak, biasanya tempat makan ya, tempat karaoke, tempat jogging saudara. Tapi dia sempatkan buat tempat untuk 5 waktu. Waduh keren saudara. Ya, tapi firman ini sudah jelas mengatakan. Dirikanlah sebuah batra dari kayu gofir, kayu yang bagus, kayu yang kuat. Artinya apa? Adakan mezbah doa dalam rumahmu. Adakan satu persekutuan doa dalam rumahmu. Gak perlu jauh-jauh saudara. Ya selalu kenapa? Tadi malam kita kumpul lagi sama anak-anak. Ayo habis kita ngobrol kongko-kongko. Kita doa. Sebelum kita tidur karena pagi sudah pelayanan semua. Kita doa. Minta perlindungan dari Tuhan. Batra ini saudara. Supaya apa? Kapal kita gak goyang. Karena ada batra Tuhan Yesus yang melindungi. Amin. Yang dikatakan yang kedua yaitu berpetak-petak. Artinya apa? Ada satu sekatan-sekatan. Ini bicara apa saudara? Ini bicara bahwa dalam hidup kekristenan harus ada batasannya. Harus ada batasannya. Gak ngawur aja saudara. Tahu itu ada pelanggaran, itu ada dosa. Sikat gak apa-apa. Ya, sementing ono cuan, sementing ono untung, sementing ono penghasilan. Itu namanya tidak ada batasan-batasan. Firman sudah mengatakan, ya,
Di kapal itu harus ada peta-peta, harus ada batasan. Orang percaya, orang Kristen harus punya batasan. Amin. Harus ada disiplin, saudara. Ya, gak semua disikat saja, saudara. Dan engkau akan masuk dalam jurang kebinasaan. Ini firman, saudara. Ya, oleh sebab itu saya berdoa tempat ini. Kita semua ada batasan-batasan. Ya, gak apa-apa, Pak. Ya, nanti konseling cowok cewek gak apa-apa. Reuni gak apa-apa. Mohon maaf, reuni memang gak apa-apa, saudara. Tapi harus ada batasan. Nanti tak undang teman saya. Gara-gara reuni, saudara. Bukan reuninya, oknumnya saja. Ya, karena tidak ada batas-batasan. Waduh, istrinya cerita sama istri saya. Masa ketemu ceplek-ceplekan, waduh. Ya bojoku, aduh, saudara. Ya ini tidak ada batas. Oh gak apa-apa, friend, temen, saudara. Dari situlah awal dari segala bencana. Mulai apa? Tukaran nomor HP. Pira-pira nomor lu piro? Nomorku ini. Iya, lu tambah ayu. Kamu yang ganteng. Wes iki mulai konslet, saudara. Akhirnya suami istri. Nantilah tak undang ke sini. Saya sudah kasih jadwal kok. Boleh Pak Jan ya? Tapi sudah diubahkan Tuhan. Sampai bikin perjanjian. Ada meterainya lagi, saudara. Oleh sebab itu kalau saya datang ke tempat dia, mana meterainya? Sudah gak ada meterai. Ya, sampai ada meterai, saudara. Karena apa? Ya ini tadi. Tidak ada batasan-batasan dalam rumah tangga. Bahkan di selanjutnya dikatakan dilapisi dari dalam dan dari luar supaya tidak bocor. Artinya apa, saudara? Dalam kehidupan kerohanian kita ada perlindungan Tuhan yang rapat. Oleh sebab itu tiap pagi, tiap siang, malam sempatkan saudara dan saya doa. Untuk apa? Ada perlindungan supaya gak bocor. Ya, waktu ada pertengkaran sedikit aja dengan istri, mulai iblis masuk dalam hati kita. Loh bener toh, suamimu jahat. Bener toh, istrimu cerewet. Sebelah itu loh, ciamik ya. Apik bojone. Saudara, iblis mulai masuk. Jangan beri kesempatan sedikit pun oleh iblis. Dia akan masuk dan merusak tatanan hidup saudara. Firman sudah mengatakan dilapisi ya supaya gak bocor, rapetono. Supaya engkau tidak pengaruh oleh dunia luar. Dan yang terakhir dikatakan ukuran baterai berapa? 300 hasta, 50 hasta, 30 hasta. Ya panjangnya tok 300 atau 150 meter, saudara. Lebarnya berapa? 25 meter lebarnya. Dikatakan tingginya 30 hasta, 15 meter ketinggiannya. Ini mungkin 7, saudara ya. 7 sampai 8, 2 kalinya. Gede, saudara. Saudara, satu hal yang mustahil. Dikatakan kapal ini kapal yang besar. Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apalagi oleh Nuh, Sem, Han, dan Yafet sama istrinya. 5 orang, gak mungkin. Tahukah saudara, bahwa ini adalah proyeknya Tuhan Yesus. Kok ada amin. Katakan, inilah proyeknya Tuhan. Apa yang saudara janjikan, apa yang saudara inginkan. Tuhan, aku pengen sesuatu ini. Enggak. Engkau akan tak kasih proyek yang besar dalam hidupmu. Tepuk tangan yang luar biasa Tuhan. Ya, saya tidak tahu proyek saudara apa hari ini. Tapi ingat satu hal. Kapal ini tidak mungkin dilakukan. Tapi kalau ini proyeknya Tuhan, akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, tidak mungkin. Ya, waktu anak saya tak serai ini cobaan. Ya, ini segera share aja. Pak, gak mungkin Pak, aku masih sedang usia ini. Ya, ini mall yang terbesar di Surabaya kan bangun lagi di barat. Ada 4 tower saudara. Ya, Pak, ini proyek besar Pak. Waktu saya sama hambanya Ibu Lena. Duh, Tuhan lo ngasih, gak nanggung. Ya, Tuhan ngasih gak nanggung kok. Saya katakan sama anak saya, Tuhan ngasih gak nanggung. Ini kamu mau pegang coba. Gitu, saudara. Apa yang terjadi? Senin kemarin kami dipanggil. Ya, dan 4 tower ini saudara, yang gede-gede ini. Proyek yang besar. Yang katanya sana, duh gak mungkin Pak, aku iso nih. Tuhan kasih dengan luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Sudah kontrak MOU semuanya. Bukan kekuatan saya. Tapi saat saya hidup dalam kebenaran. Ya, Tuhan buka jalan dengan luar biasa kok. Ya, karena Tuhan akan berikan proyek besar bagi saudara. Caranya, banyak cara yang Tuhan akan berikan. Yang setuju katakan amin. Yang gak setuju katakan, ora mungkin, ora iso. Ya wis, tidak terjadi. Tapi waktu saudara kata, iya proyekku.
Ya, proyekku akan membahagiakan anak-anakku. Proyekku ini, keluargaku diberkati. Ya, dikasih kelimpahan sama Tuhan Yesus. Proyekku berdoa untuk anak cucuku diberkati. Akan terjadi kok, saudara. Ya, melalui mulut lidah saudara. Saudara, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu kesaksian, kami melayani satu kota Malang. Ini waktunya bentar Pak ya, jangan ya. Ya, saudara, ini benar. Ya, saudara pasti kenal hamba Tuhannya, ya, diberkati. Cerita, itu Pak, itu jemaat saya, itu kesaksiannya bagus itu. Dia itu office boy, tahu office boy, bagian lap-lap, saudara. Ini kesaksian cepat aja, ya, bagian lap-lap. Dia sudah kerja, ditanya, lulusan apa kamu? Lulusan S1 Pak, apa S1? SD. SD mean. Iya, kok kerja di perusahaan? Enggak apa-apa wis. Pokoknya saya mau kerja, pokoknya tak kerjakan. Saya semangat katanya. Ya, HRD-nya mungkin dia juga diterima aja lah karena rumahnya dekat sebelah. Ya, benar saudara. Jam 7:30 masuk, dia jam 6 sudah masuk saudara. Dia bersihkan, nyapu halaman pabrik, terus ya jam 4 semua pulang, dia udah pulang, menyelesaikan. Sampai setengah 6, jam 6 ditanyai sama security-nya, ini benar saudara. Kamu gak pulang? Walah Pak, oma aku lo kos-kosanku di sebelah. Timbangin nganggur, tengok-tengok tak lapane sih, jangan bersih. Dan itu dilakukan dia selama 5 tahun saudara. Ya satu ketika dia itu ngobrol sama teman-teman nih. Ya apa kerjamu? Wes aku mari duwe omah. Ya bahasa Jawa, aku mari duwe omah. Proyeknya dia itu punya rumah saudara. Ya ketemu hamba Tuhannya juga, Om aku mari punya rumah. Wah puji Tuhan tak doa no. Ya punya rumah saudara. Teman-temannya guyu. Kene sing kerja, ya bagian staf aja tuh kok omai mimpi. office boy, bagian gawa lap lho, saudara tahu gawa lap. Lap lho. Pengen duwe omah, jadi bahan ketawaan. Ya, seperti Sarah, engkau akan punya anak. Guyon malaikat. Ya, umurku piro iki? Ya, seperti ini. 5 tahun kerja. Jalananmu piro? Satu ketika ya, owner pusatnya datang, saudara. Dan dia lihat, waktu pulang, hari itu gak pulang-pulang, saudara. Ditanyai sekretarisnya. Aku tanya, siapa itu? Oh itu ikut kita sudah 5 tahun Pak. Oh sudah 5 tahun. Dan memang dia gak pulang? Enggak, dia pulangnya memang terakhir. Jam 5, setengah 6, kadang jam 6 dia baru pulang. Panggilan sih. Gitu. Dipanggil lah seorang pemuda ini. Kami sudah lama kerja nih, 5 tahun Bapak. Kenapa kamu enggak pulang? Saya itu ngekos di sebelah Bapak. Daripada saya di kos ngalamun, lebih baik saya kerja aja, tak selesaikan kerjaannya. Oh, kamu gak punya rumah? Mohon maaf saya enggak punya rumah Bapak. Kamu mau tak beliin rumah? Apa Pak? Tak belikan rumah. Saya enggak bisa ngangsur. Loh, enggak tak beliin cash. Tak kasih rumah atas namamu. Loh, sungguhan tak Pak? Sungguhan. Saya panggil, beli rumah yang ada di kota Malang ini, ya. Kamu mau masih mana? Aku pengen sing ini, ya beliin. Nanti aku sing bayar cash atas namamu. Kok ada tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Katakan haleluya, Yesus dahsyat saudara. Saya diceritain merinding saudara. Saya katakan, iya Tuhan itu luar biasa. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Kadang tak lihat Tuhan yang gain belah laut gitu loh, bikin akuarium terbesar zaman itu. Apa yang tidak mungkin? Gak mungkin duwe omah. Tuhan gerakkan bosnya ini loh, kasih rumah ke orang ini. Dan sekarang dia punya rumah saudara. Tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, seperti Nuh hari itu, bikin satu proyek yang besar. Tapi Nuh bertahan, apa? Bertahan dalam ketaatan. Walaupun gak masuk akal. Ya, kata Nuh ganti nama saya. 2, 3. Saya bertahan dalam ketaatan. Walau tidak masuk akal. Kurang keras 2, 3. Saya bertahan dalam ketaatan. Walau tidak masuk akal. Itu akan terjadi loh. Saat saudara mengamini, yes amin Tuhan. Percaya aku, amin. Kalau Nuh diberkati aku pasti iya. Terjadi loh saudara. Ya, karena orang yang bimbang dan ragu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Saudara, ya, taat apa sih? Taat itu tanpa harus mengerti semuanya. Ya, anak saya kemarin yang lagi juga cerita. Lah ya Pak ya, aku melayani mulai muda. Kok rasanya kok sih belum ya? Kok sih belum ya? Saya bilangi, saat kamu taat.
tanpa kamu harus mengerti semua rencana Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik kok, jangan khawatir. Ya, tetap berjalan meskipun kita belum melihat, saudara. Ya, seperti ini. Kenapa Nuh diberkati? Karena Nuh dan keluarganya ada kesepakatan untuk taat kepada Tuhan. Ya, kalau saudara hari ini, yang hadir hari ini, engkau saudara semua keluarga datang, engkau sepakat. Amin. Tuhan pasti berkati. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Bacaan ayatnya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Sepakat minta apa saja dikabul, no, saudara. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yes. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Yes. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Tepuk tangan luar biasa di Yesus kita. Ya. Saudara, ini loh, kalau kita sepakat gandeng tangan, ya, minta apa saja, pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya. Amin, saudara. Bagi siapa? Orang percaya. Setengah-setengah, ya gak oleh, saudara. Ya, orang yang taat ambil Allah itu apa, saudara? Dia hidupnya pasti apa? Memprioritaskan. Ya, dia menomorsatukan Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 33-34. Ya, oke. Ya, Matius 6, 33-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inilah, saudara, Nuh itu ngerti banget, saudara. Kalau dia sepakat sama anak-anaknya, hidup dalam kebenaran yang pertama, hidup dalam ketaatan yang kedua, hidupnya dibedakan oleh dunia. Amin. Saat kau hari ini berkata, Tuhan, mulai detik ini aku mau taat. Aku gak mau neko-neko. Aku mau hidup dalam kebenaran. Percayalah akan janji firman Tuhan. Engkau akan kuat bertahan di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi itu Yesus kita. Yang ketiga, yang terakhir ya. Karena waktu, Kejadian 7 ayat 1-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Yes. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Yes. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Yes. Saudara, lihat. Selain taat, Nuh ada satu perintah lagi. Ya. Suruh ngumpulkan berapa banyak binatang, bahkan apapun yang ada di muka bumi ini, saudara. Satu hal yang gak mudah, yang gak gampang, saudara. Ya, apakah akan dikatakan akan turun hujan. Surabaya loh, saudara. Turun hujan 3 jam. Ya, ada banjir di daerah ini, ada banjir dari baru 3 jam. Ini berapa? 40 hari kita jadi kecebong, saudara. Rumah kita gak ada. Ini berapa hari, berapa jam aja sudah hujannya minta ampun banjir. Apalagi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Seminggu aja hujan terus. Ya, kita kemana-mana kita pakai kapal. Ya saudara, pakai kapal. Dan Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan karena ketaatan tadi. Dia lakukan meskipun susah, saudara. Ya, yang ketiga, apa rahasia Nuh bisa bertahan? Nuh bertahan dalam kesabaran. Melalui proses yang panjang. Tolak kanan kiri, katakan sabar. Ayo, tolak kanan kiri, 2, 3. Sabar. Sabar. Ya, sabar. Sabar. Aku masalahku setahun kurang dijawab. Sabar. Ya, yang kesaksian di sini dulu, Bapak Edi dan Bu Edi, 8 tahun. Anaknya rusak.
Anaknya narkoba, main perempuan, judi dan sebagainya. 8 tahun orang tuanya berlutut berdoa. Ya, sampai tiap kali ketemu saya, Pak, anakku ya Pak, ayo tak doa no. Ketemu saya, Pak, anakku ya, ayo tak doa no. Teman kami, saudara tidak punya rumah. Tiap kali ketemu, Pastor doakan ya. Ayo tak doa no. Bahwa Tuhan punya proses yang luar biasa. Ya, sabar ya Pak ya. Baru kemarin telepon saya, Pastor, Tuhan itu baik ya. Sing wedok nangis tuh. Iki telepon sampai nangis. Bu, ya, mana Bapak? Ini di sebelah saya tidak bisa ngomong loh. Opo saudara, Tuhan baik, gak bisa ngomong nangis. Iki kena stroke tayo opo saudara. Ternyata tidak bisa ngomong karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Apa yang dikatakan saudara? 1 tahun yang lalu saya kan selalu minta doa, Tuhan aku pengen rumah gak capek. Ya, dia selalu ikuti saya pelayanan, saya kemana dia selalu ikut naik motor saudara. Saya doakan Pak, Bu, engkau setia, taat luar biasa. Roda 2 ini loh, Tuhan ganti roda 4. Dan apa terjadi saudara? Dia sudah banyak mobil, bukan baru tapi bekas. Ya, Pak, rodanya papat Pak. Enggak Pak, anak sitok maneh, cadangan. Oh iya cadangan jadi 5 saudara. Ya, dan di hari itu dia nangis apa? Rumah yang dia inginkan, seolah-olah proyek ini gak akan terjadi. Duh, orangnya ngomong, Pak, Bu, beliin rumahku. Tak tukono kangge anakku si nomor 1, gak gelem. Mau, gak mau. Anakku nomor 2, kamu gak mau rumah ini? Gak mau, wis, gak mau. Bu, mama kena orang tayo opo, wis gak mau. Ketiga, gak mau aku. Duh, rumah gak ada sing seneng. Pasangan suami istri yang punya proyek rumah ini dibeli. Ibunya beli kamu punya duit piro? Aku punya uang sekian. Ya wis tak anggap sudah lunas. Tepuk tangan luar biasa itu Yesus kita. Ya, saya selalu katakan kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, Tuhan akan kirim orang-orang antik kepada saudara. Tuh, amin, amin, amin saudara. Ya, yang Pak Hengki kemarin ya, nanti ada Pastor Hengki yang dia dari Jerman, ya akan ngisi nanti jam 5. Ini Pak Hengki yang pabrik sepatu itu 2024 dia stres ya, sampai sempaput suami istri ini karena gak ada kerjaan. Tajak pelayan ke Kediri, ya mohon maaf sampai waduh dia masuk angin tak tahu apa saudara. Ya kita liburan tak ajak, ayo Pak liburan. Sampai saya ayo kita jalan-jalan ke Pineng ke Malaysia. Sampai di sana dia tidak bisa nikmati, sakit terus saudara. Dan kita bawa doa, Tuhan kami tahu anakmu ini pengen punya proyek. Tapi aku tahu Tuhan sudah siapkan proyek besar saudara. Ya, siapkan proyek besar. Apa yang terjadi saudara? Temennya yang antik dari China saudara. Ya saya ceritakan itu. Ya, terus kamu buka pabrik ya? Gak apa-apa, tak kirim. Piro, mesin-mesinnya tak kirim kabeh. Bayar piro, gak usah dibayar, tak kirim sih. Saya tanya, berapa Pak? Piro kontainer Pak itu Pak mesin-mesin ini? Ini tak hitung Pak Agus Gunawan kira-kira 27 kontainer. Wih, piro mesin? Ada sekitar 7 sampai 8 len Pak. Dan hari ini pabriknya sampai 1.000 lebih karyawannya. Dalam 1 tahun Tuhan balik non. Kayak membalikkan telapak tangan. Cet. Tepuk tangan untuk Yesus kita. No bertahan dalam kesabaran saudara. Kau hari ini proses sabar. Tapi tiba saatnya Tuhan memberkati. Engkau akan termehek-mehek. Apa termehek-mehek? Ini bahasa Yunani juga Pak ya. Terheran-heran. Ku kagum hormat akan engkau. Kau akan kagum dan hormat akan Yesus. Prosesnya berapa lama? Baca Kejadian 7 ayat 6. Ya, yang terakhir ini saudara. Ya, Kejadian 7 ayat 6. Proses yang dialami berapa tahun sih? Demikian bunyi firman Tuhan. Yes. Nuh berumur 600 tahun. Ya. Ketika air bah datang meliputi bumi. 600 tahun saudara. Ya, kemudian waktu Nuh memiliki anak umur berapa Pak? Coba. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun. Lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, umur berapa saudara? Umur 500 punya anak. Arba umur berapa? Umur 600. 600 dikurangi 500 berapa? 100 tahun. Nuh mengalami kesabaran 100 tahun.
Yang mungkin kau hari ini 2-3 tahun capek Tuhan. Tunggu 100 tahun. Ya, masalahmu beres. Iya Pak, beres. Ada di alam baka. Ya enggak ya. Waktunya Tuhan tepat pada waktunya kok. Asal 3 hal. Ayo yang pertama. Hidup dalam kebenaran. 2, taat dalam ketaatan. 3, bertahan dalam apa saudara? Bertahan dalam kesabaran. Boleh bangkit berdiri? Kasih salam kanan kiri, katakan 3 hal. Ayo ya bro, sis, hidup benar ya. Bro, sis, taat ya. Bro, sis, sabar ya. Haleluya. Berapa banyak hari ini kau mengalami satu proses dalam hidupmu. Sesuai firman Tuhan. Percayalah. Engkau akan kuat di dalam Tuhan Yesus. Engkau tidak akan kuat melalui arus dunia ini. Engkau akan bertahan melalui kepandaianmu. Engkau akan bertahan melalui hartamu. Tapi engkau akan bertahan dan kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mau terhubung hari ini bersama Yesus. Kalau engkau mau dikembalakan. Saat ada kebenaran dalam hidupmu. Saat ada ketaatan dalam hidupmu. Saat ada kesabaran dalam hidupmu. Percayalah. Tuhan pasti akan menolong. Haleluya.